dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Janganlah biarkan tantangan kehidupan membuat kita mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan selalu berada bersama kita. Tetaplah tenang dan percaya bahwa Ia selalu menyertai. Mari bersama-sama penuhi tahtanya dengan pujian dan penyembahan yang terbaik, dan kita sambut setiap firman Tuhan yang membangkitkan roh kita untuk tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya, Shalom, good morning GBI Kebon Siri. Shalom. Shalom. Wow, saya percaya pagi ini setiap kita antusias dan punya semangat yang begitu besar untuk datangi Tuhan, membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Terkhusus di minggu ini kita mengingat-ingatkan diri kita supaya kepenuhan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan dengan rasa haus dan lapar. Thank you Jesus. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami persilakan Roh Kudus mulai detik ini dan sepanjang waktu kami menyembah-Mu. Engkau kami persilahkan bekerja menjamah setiap kami. Thank you Jesus.
Haleluya. Oh Holy Spirit, we welcome you in this place. Allah Roh Kudus. Amin. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Nyanyikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, mari penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Mari celikan kami, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Bagimu ya Tuhan, Tuhan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, mari penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Nyanyi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Mari celikan kami, dan jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Bagimu Tuhan, kami sembah kudus, kudus, ku sembah kudus, kudus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu ya Tuhan, Tuhan.
Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu ya Tuhan. Sekali lagi yuk saudara, sambil mengangkat tangan kita, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus Kau Tuhan, kuduslah Tuhan. Oh, Engkau mulia, mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus. Oh, kuduslah. Kami sanjung Engkau Tuhan, sanjung Kau mulia. Amin, amin. Mulia bagimu ya Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, mari sama-sama. Saat ini kita sembah Dia, sembah Dia, sembah. Oh, haleluya. Persilahkan Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Kami persilahkan Roh Kudus untuk menjamah kami. Kami persilahkan Roh Kudus untuk mulai menyembuhkan, menjamah setiap kami. Shandaya rarararararaba, kaya ra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 ba. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, jamah setiap kami, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, memberi kekuatan, memberi ketenangan dalam hati kami, ya Roh Kudus. Ku sembah kudus, kudus, kudus Kau Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung. Amin. Oh, mulia bagimu. Sekali lagi, minta Roh Kudus, ku sembah kudus, amin. Kami sanjung Engkau ya Tuhan, Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu ya Tuhan. Oh, bagimu Tuhan, bagimu, bagimu bagimu ya Tuhan, penyembah pujian kami, mari sama-sama nyanyikan. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung tinggi namamu Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Oh, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di
Sebab tidak ada nama lain yang olehnya kami beroleh keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah dicurahkan atas setiap kami. Kami tahu betul saat ini Roh-Mu bekerja dan bahkan mengerjakan sesuatu yang lebih daripada apa yang pernah kami minta dan doakan. Supaya nyata kuasa-Mu besar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sama-sama kita yang diberkati oleh hadirat Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Yuk kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Hey, wow, oh, mari bertepuk tangan ke church. Hey, hey. GBI Kebon Siri lebih semangat lagi memuji Tuhan dengan segenap hati. Alright, oh, sama-sama nyanyikan. Here we go. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, masku dan keselamatanku, Dia penolong yang beri hidupku. Katakan, Dia yang percaya. Kau
sama-sama kita bertepuk tangan sekali lagi, memasyurkan, meninggikan namanya yang hebat. Oh, hey. Woo. Come on church, shout hallelujah. Shout glory, glory. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Terpujilah nama Engkau untuk selama-lamanya. Thank you Jesus. Kami menyembah-Mu karena kami rindu untuk bisa dekat dengan-Mu Tuhan. Sekalipun kami tahu Engkau adalah Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Di kendaraan Engkau beserta dengan kami. Di rumah Engkau beserta dengan kami. Di kantor Engkau beserta dengan kami. Tapi biar penyembahan kami menunjukkan cinta yang besar akan Engkau. Kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Hallelujah. Savior of my soul. Savior of my soul. I confide in you through all of my moments. In you I found my peace, my love and my need. I trust in you in storms and raging seas. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Amen. And I long to breathe my life an offering. Take me higher, draw me deeper, and I live to honor you. I give up to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for
Take me higher, Lord, take me higher. Draw me deeper, take me higher, take me higher. Draw me deeper. I give up to be with you. Tuhan tahu kerinduan hati kami untuk senantiasa dekat denganmu, Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah menjauh dari kami. Bahkan saat kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, itu adalah salah satu cara juga untuk Tuhan memperlihatkan, menunjukkan bahwa diri-Mu dekat dengan kami. Itu sebabnya mata kami, telinga kami, hati dan pikiran kami terbuka untuk kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Kami sambut firman Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera buat setiap saudara di GBI Kebon Sirih. Terima kasih untuk kesempatannya boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, let us pray. Tuhan, kami nyatakan hari ini kami tidak mengikuti online service hanya karena ingin menuntaskan rutinitas agamawi kami. Kami nyatakan kami tergantung kepada Engkau, kepada hadirat-Mu dan kepada firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Oleh sebab itu aku berdoa di waktu-waktu ke depan Roh Kudus ambil alih. Sehingga setiap kami melebihi keterbatasan hamba-Mu yang berbicara. Menerima pesan yang tidak terbatas, yang begitu pribadi daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baik, saudara boleh mengeluarkan catatan saudara kalau saudara ingin. Kenapa Adam jatuh dalam dosa? Karena dia lupa mencatat. Baik, judul firman Tuhan hari ini yaitu belajar taat lewat penderitaan. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah puncak dari pengorbanan Yesus sebagai bukti kasih kepada seluruh umat manusia. Hari ini saya ingin berbicara tentang ketaatan dengan memakai perjalanan Yesus sendiri dalam ketaatan sebagai referensi. Ibrani 5 ayat 7-8 katakan, ketika Yesus hidup di bumi, ia berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan Allah. Hanya Allah yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Dan Yesus berdoa kepada Allah dengan tangisan yang keras dan air mata. Dan Allah menjawab doa Yesus karena Yesus rendah hati dan melakukan semua yang dikehendaki Allah. Yesus adalah anak Allah, tetapi ia menderita dan belajar untuk taat melalui penderitaannya. Itu sebabnya saya berikan judul firman Tuhan hari ini, belajar taat lewat penderitaan. Karena Yesus sendiri meskipun dia adalah anak Allah, dia sendiri pun juga belajar untuk taat lewat apa yang dideritanya. Bila penderitaan dipakai untuk mengajarkan Yesus tentang ketaatan, jangan kaget bila Tuhan memakai metode yang sama dalam mengajarkan kita tentang ketaatan. Sebagai anak Allah, Yesus tidak luput dari proses pembelajaran tentang ketaatan. Namun Yesus tetap taat sampai pada akhirnya mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Salib adalah puncak ketaatan Yesus pada kehendak Bapanya dengan menyerahkan semua haknya. Ya, salib adalah
atau salib berbicara tentang penyerahan hak sebetulnya. Lewat setiap penderitaan Yesus, ia belajar taat dengan menyerahkan hak yang saya akan bahas satu demi satu setelah ini. Yang pertama, Yesus belajar menyerahkan haknya untuk dimengerti. Injil Matius 26 dimulai dari ayat yang ke-36 katakan demikian. Sesudah Yesus bersama kami sampai ke satu taman yang bernama Getsemani, dia berkata kepada kami, "Kalian duduk di sini dulu, karena aku mau pergi berdoa." Lalu dia menyuruh Yakobus dan Yohanes, yaitu kedua anak Zebedeus, dan Petrus ikut bersamanya. Waktu itu Yesus merasa sangat sedih dan hatinya sangat tidak tenang. Lalu dia berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih sekali seperti mau mati rasanya. Kalian tetap tinggal di sini dan sadar terus denganku sambil berdoa." Sesudah berdoa seperti itu, dia kembali kepada ketiga muridnya itu dan melihat mereka sedang tertidur. Lalu dia berkata kepada Petrus, "Ternyata satu jam saja kalian tidak sanggup sadar terus denganku sambil berdoa." Saudara, di salah satu momen terendah dalam hidupnya, Yesus berharap bahwa tiga murid kesayangannya ini bisa mengerti kesedihan dan keputusasaan yang dia rasakan. Namun yang terjadi adalah 3 kali Yesus berdoa, 3 kali pula ketiga orang terdekatnya itu tidur. Perasaan Yesus tidak divalidasi, malah cenderung disepelekan. Waktu saudara merasa tidak dimengerti oleh orang-orang terdekat saudara, kabar baiknya adalah Yesus juga mengalaminya. Yang kedua, Yesus menyerahkan haknya untuk memahami rencana Bapanya sebelum dia taat. Matius 26 ayat 39 katakan, lalu dia pergi sedikit lebih jauh dari mereka lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, kalau bisa, janganlah biarkan aku menjalani penderitaan ini. Tetapi janganlah terjadi seperti yang aku kehendaki, melainkan jadilah seperti yang Engkau kehendaki." Injil Lukas 22 ayat 43-44 mencatat, seorang malaikat datang kepadanya dan menguatkannya. Yesus sangat menderita secara batin, sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Keringatnya seperti darah menetes ke tanah. Saking Yesus penuh dengan rasa takut dan batinnya terasa begitu sakit, Alkitab mencatat keringatnya pun seperti darah. Rasa sakit mendalam yang Yesus alami di Taman Getsemani adalah bukti bahwa dia bergumul dengan sulitnya untuk menjadi taat. Tapi dia tetap taat dengan sempurna. Yesus memilih untuk percaya kepada kehendak Bapanya dan bukan kepada skenario atau pengertiannya. Bahkan sebelum dia taat. Yang ketiga, Yesus belajar untuk menyerahkan haknya untuk dibela oleh orang-orang yang dia perjuangkan. Yohanes 6 ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Yudas dipilih Yesus untuk menjadi salah satu muridnya. Dipercayakan untuk menjadi bendahara. Meskipun Yesus tahu ia juga adalah yang menjadi pencuri dan yang akan mengkhianati Yesus pada akhirnya. Saya yakin bahwa Yesus dengan sengaja memilih Yudas. Supaya kita tahu bahwa dia bisa merasakan ketika orang yang selama ini kita begitu sayangi dan perjuangkan ternyata mengkhianati kita. Mungkin mereka adalah pasangan, rekan bisnis, sanak saudara, atau sahabat kita. Atau bahkan pemimpin kita. Yang keempat, Yesus belajar untuk menyerahkan haknya untuk membalas. Lukas 23 ayat 34 mencatat, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Yesus melepaskan haknya untuk menjadi pihak yang benar dan memutuskan bahwa orang yang bersalah kepadanya tidak harus membayar kesalahan mereka. Yesus bahkan meminta ampun kepada Bapa bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Menurut saya ini sebuah pengampunan tingkat tinggi. Yang kelima, Yesus menyerahkan haknya untuk tidak ditinggalkan oleh Bapanya sendiri. Di momen terakhir dalam hidupnya, ini seruan Yesus kepada Bapanya. Matius 27 ayat 46 dikatakan Yesus mati. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam ketaatannya, Yesus belajar untuk menyerahkan haknya untuk tidak ditelantarkan, untuk tidak ditinggalkan sendirian oleh Bapanya. Orang yang memberikan Yesus perintah untuk menderita bagi umat manusia justru sepertinya mendiamkan dia di ujung kematiannya. Saudara, Yesus rela menanggung sengsara agar manusia memiliki pengharapan ketika mereka mengalami penderitaannya. What a Savior we have. Kabar baiknya adalah Yesus memberikan paling tidak 3 janji dalam proses kita belajar melewati penderitaan kita dan tetap taat. Yang pertama, Yesus berjanji bahwa dia mengerti penderitaan kita. Suatu hari ketika saya sedang mengalami burnout beberapa tahun lalu, dalam sebuah percakapan, seseorang pemimpin yang juga adalah teman berkata kepada saya, pasti gak mudah ya ada di posisi Kak Alfi. Kontan saya menangis karena merasa ternyata ada yang mengerti apa yang sedang saya alami. Saudara, ketika kita dengan tulus peduli terhadap seseorang, ketika mereka sedang terluka, kita pun terluka. Ada sebuah kekuatan dan penghiburan ketika ada orang yang mengerti apa yang sedang kita alami. Yesus jalani semua derita waktu dia belajar untuk taat. Supaya kita tahu bahwa dia sangat amat mengerti penderitaan kita. Yesus tidak pernah meremehkan rasa sakit kita dan berkata, gitu aja nangis, cengeng. Tapi ini yang Yesus lakukan. Yesus mengerti penderitaan saudara. Yesus tidak meremehkan apa yang saudara rasakan meskipun dia bisa memulihkannya dengan instan. Itu sebabnya ayat Alkitab, salah satu ayat Alkitab yang menurut saya luar biasa. Ayat terpendek, Yohanes 11 ayat 35 berkata, lalu Yesus menangis. Meskipun dia tahu bahwa Lazarus akan bangkit. Yesus memilih untuk mengidentifikasikan dirinya dengan perasaan dan pikiran yang sama yang ada dalam diri Maria dan Marta. Itu sebabnya dia menangis. Jika karena pandemi ini mungkin saudara kehilangan orang-orang yang saudara kasihi. Saudara kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, atau bahkan bisnis usaha atau profesi saudara. Ketahuilah bahwa Yesus menangis bersama-sama dengan saudara. Janji yang kedua yang Yesus berikan dalam kita belajar taat lewat penderitaan kita adalah ini. Yesus ingin menguatkan saudara di dalam penderitaan. 2 Korintus 1 ayat ketiga dan 4 katakan, terpujilah Allah, yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Dia yang selalu menguatkan kita. Dialah yang menguatkan kami sehingga kami sanggup menghadapi setiap penderitaan yang kami alami. Karena dengan kami kuat, kami bisa menguatkan orang lain yang mengalami bermacam-macam penderitaan.
Mereka dikuatkan ketika kami bersaksi kepada mereka bagaimana Allah sudah menguatkan kami lewat penderitaan yang kami alami. Luar biasa bukan? Tuhan ingin menguatkan saudara supaya saudara juga bisa menguatkan orang lain. 1 Petrus 5 ayat 10-11 katakan demikian. Memang penderitaan yang kita alami sekarang ini hanya untuk sementara saja. Semua katakan sementara. Tetapi karena Allah selalu sangat baik hati, Dia sudah memanggil kita melalui Kristus untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Sesudah kita menderita untuk sementara waktu saja, Dia sendiri akan, dengarkan ini saudara, Dia sendiri akan menolong, menguatkan, memulihkan, dan memberikan semangat yang baru kepada kita. Katakan amin. Dialah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan ingin menolong, menguatkan, memulihkan, dan memberikan semangat baru kepada saudara dalam perjalanan saudara belajar untuk taat. Yang ketiga janji Tuhan buat kita semua yang sedang belajar untuk taat lewat penderitaan. Kita bisa mengekspresikan rasa sakit kita kepada Yesus. Saudara, mengakui rasa sakit dan penderitaan adalah sebuah tindakan rohani. Bukan tandanya kurang iman. Sayangnya kita di gereja kadang-kadang sudah terkondisi waktu ditanya apa kabarnya, lalu tanpa berpikir mungkin kita katakan luar biasa. Nah, sekali lagi saya akan katakan, mengakui rasa sakit dan penderitaan adalah sebuah tindakan rohani dan bukan tandanya kurang iman. Karena pengakuan kita ini justru akan mendekatkan kita dengan Tuhan. Pengakuan ini akan memicu kesadaran kita sebagai manusia yang terbatas dan perubahan perspektif kita kepada perkara-perkara yang kekal. Mata kita cenderung fokus kepada hal-hal yang terlihat. Padahal hal-hal yang jauh lebih penting dan kekal itu sebenarnya tidak terlihat oleh kasat mata. Itu sebabnya Rasul Paulus bercerita di 2 Korintus 4, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus sudah melewati berbagai macam penderitaan dalam pelayanannya. Mulai dari dia di penjara, dipukul, dicambuk, bahaya maut, dilempari batu, karam kapalnya ikut karam, terkatung-katung di tengah laut, sering lapar, haus, kedinginan, tanpa pakaian, dan yang lain-lainnya. Tapi menariknya dia menyebut penderitaan itu sebagai ringan. Karena matanya tidak fokus kepada apa yang kelihatan dengan kasat mata. Tetapi kepada kemuliaan kekal dari Tuhan. Dan saya menemukan ternyata ada beda antara mengeluh dan meratap. Keluhan atau mengeluh adalah tuduhan terhadap Tuhan yang menyangsikan atau meragukan karakter Tuhan. Ratapan atau meratap adalah seruan kepada Tuhan berdasarkan keyakinan pada karakternya. Mama saya meninggal setelah 13 tahun bergumul melawan kanker. Dan tanpa saya sangka, setelah beliau pergi, rasa berduka tersebut saya
keluar dalam bentuk tangisan setiap hari selama 6 bulan. Di masa-masa itulah saya sebenarnya sedang meratap kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya tahu bahwa Engkau baik. Tapi saya bertanya kepada dia, tapi kok kenapa yang saya alami itu sepertinya gak terasa baik? Mana yang katanya semua mendatangkan kebaikan, Tuhan? Saya bilang, Tuhan, saya gak bisa memungkiri bahwa Engkau baik. Tapi saya juga gak bisa memungkiri bahwa hati saya sakit. Saya gak terima, saya belum waktu itu. Saya belum bisa terima bahwa Engkau mengambil mama saya. Saya berseru kepada Tuhan bahwa saya mau mengalami kasih Tuhan seperti yang belum pernah saya alami sebelumnya. Karena saya tahu hanya kasih Tuhan yang bisa memulihkan saya. Pelan namun pasti, akhirnya saya belajar bahwa adalah lebih baik tidak mengerti daripada tidak percaya. Lebih baik saya tidak mengerti semua jalan atau rencana Tuhan daripada saya tidak percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang kehilangan anaknya karena bunuh diri berkata demikian. Other people are going to find healing in your wounds. Orang lain akan menemukan kesembuhan dari luka-lukamu. Your greatest life messages and your most effective ministry will come out of your deepest hurts. Pesan hidup terkuatmu dan pelayananmu yang paling efektif akan keluar dari rasa sakitmu yang paling dalam. Saudara, saya akan menutup dengan sebuah pernyataan dan ini akan menjadi doa saya. Ini akan menjadi doa saya buat setiap saudara. That God can always turn our pain into a gain. Tuhan dapat dan Tuhan akan mengubah rasa sakit kita menjadi sebuah keuntungan. Our misery into a ministry. Kesengsaraan kita menjadi sebuah pelayanan kita. And our tragedy into triumph. Tragedi kehidupan kita menjadi sebuah kemenangan. Sekali lagi saya katakan, God can always turn our pain into a gain, our misery into a ministry, our tragedy into a triumph. Dalam rasa sakit saudara, dalam kita belajar untuk taat, ingatlah ketiga janji Tuhan tadi. Bahwa Yesus mengerti perasaan saudara. Yesus mengerti penderitaan saudara. Yesus ingin menguatkan saudara dalam penderitaan. Dan yang ketiga, saudara bisa mengekspresikan rasa sakit kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, meskipun hamba-Mu berhenti sampai pada saat ini, tapi firman-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Izinkan hamba-Mu berdoa buat setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Khususnya di hari-hari yang penuh dengan kegelisahan, ketidakpastian, kesulitan, penderitaan, dan rasa sakit mungkin. Baik secara fisik, mental, spiritual, relasional, dan finansial. Aku berdoa agar setiap kami memilih untuk hidup dengan iman, melampaui rasa takut dan kekhawatiran kami. Aku berdoa agar setiap kami memutuskan bahwa lebih baik kami tidak mengerti jalan-Mu daripada tidak percaya akan kasih-Mu. Aku berdoa agar setiap kami mengingat bahwa Yesus melihat dan bisa merasakan penderitaan kami. Aku berdoa agar setiap kami memfokuskan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, bukan kepada keadaan atau manusia. Aku berdoa juga agar setiap kami membenamkan diri kami dalam firman Tuhan sehingga iman yang timbul dari dalam kami. Dan aku berdoa agar setiap kami menjadi lebih peka akan desakan Roh Kudus untuk membantu, meringankan, menghibur, menguatkan mereka yang saat ini
sedang belajar taat lewat penderitaan mereka. Aku berdoa benih firman ini akan berakar, bertumbuh dan bahkan berbuah lebat. Lebih dari menjadi sekedar pencatat firman Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kebenaran yang kami lakukanlah yang akan mengubah kehidupan kami menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima firman-Mu. Amin, amin, dan amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Leonardo Syamsuri. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Peta Dunia Roh 5, Meracuni Roh, Jiwa, dan Tubuh. Pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021, pukul 6 pagi. Bersama Bapak Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021. Ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Doa puasa bersama dari tanggal 13 April sampai 12 Mei 2021 selama 30 hari dengan pokok doa sebagai berikut. Doa puasa ini wajib bagi pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan keempat wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan Gembala Kul yang ada di GBI Kebon Sirih. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dan segala usaha dan pekerjaan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri dan gubernur, dan bupati serta sampai kepala desa dari pusat sampai daerah diberikan hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan.
takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Oh, you're all I want. You're all I ever needed. Amen. You're all I want. Lord, help me know that you are near. Help me know 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 you are near. Immanuel, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Have a great Sunday. God bless you.